Rosarita Niken Widyastuti atau lebih dikenal sebagai Niken Widyastuti adalah mantan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia tahun 2010-2015 dan pernah juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia mulai tahun 2016. Pernah juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Niken lahir di Yogyakarta pada tanggal 30 Oktober tahun 1960. Saat ini Niken Widyastuti menjadi staf khusus Menteri Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Pemirsa, kini ikuti dialog ringan kami bersama Rosarita Niken Widyastuti. Pemirsa, kita saat ini tengah berada di era digital, di mana kita selalu dituntut untuk menyesuaikan diri dengan era seperti ini dan juga mengupgrade diri kita, menyesuaikan dalam era digital yang sudah ada di zaman kita ini untuk mencapai hasil yang maksimal. Nah, pemirsa, dalam langkah menuju kesuksesan pun juga orang step by step dalam prosesnya. Terkadang mengalami benturan, mengalami hambatan, tapi untuk mencapai sukses, orang juga melangkahnya perlahan namun pasti sehingga nanti mencapai posisi yang tertinggi untuk dicapai. Kali ini saya bersama dengan narasumber yang akan menginspirasi kita semua bagaimana beliau akan bercerita lebih jauh, yakni Ibu Rosarita Niken Widyastuti. Beliau adalah staf khusus Menteri Kominfo Republik Indonesia. Dulu pernah jadi Sekjen Kominfo dan Dirjen di Kominfo dan juga mantan Dirut Radio Republik Indonesia. Apa dan bagaimana dialog kami? Saksikan di Bukan Basa Basi bersama saya Muhammad Ridwan Rifai. Halo Ibu Niken, halo, apa kabar Ibu? Kabar baik. Sehat walafiat. Waduh, selama ini saya hanya mengenal Ibu Niken dari media saja. Sekali ini ketemu langsung dengan Ibu Niken. Iya, senang sekali. Iya, pemirsa, saya bersama Ibu Rosarita Niken Widyastuti. Seperti yang saya katakan di awal tadi, beliau ini adalah staf khusus Menteri Kominfo Republik Indonesia. Betul Ibu ya? Betul. Betul sekali. Bu Niken, ini tentunya di tayangan Bukan Basa Basi. Saya di awal langsung tembak dulu. Ini progressing ini kaitan dengan kerjaan ini apa sekarang ini? Iya. Kalau kaitan dengan pekerjaan, sekarang ini saya diberi tugas sebagai Ketua Tim Sosialisasi Analog Switch Off. Jadi di berbagai wilayah Indonesia itu siaran TV analog akan segera dimatikan dan sebagian wilayah itu sudah dimatikan per tanggal 20 November yang lalu. Tapi karena untuk menghentikan siaran TV analog itu kan harus bertahap dengan syarat-syarat tertentu begitu ya. Yang pertama adalah infrastruktur di wilayah yang akan dimatikan itu sudah selesai 100%. Maksudnya infrastruktur TV digital. Yang kedua, lembaga penyiaran di wilayah yang akan ditutup itu sebagian besar sudah beralih ke TV digital. TV digital. Jadi secara teknologis maupun secara programnya. Kemudian yang ketiga, rumah tangga miskin ekstrim itu sudah mendapatkan bantuan set-top box gratis dari lembaga penyiaran penyelenggara MUK maupun dari pemerintah apabila kurang. Nah, hari ini itu akan ditutup tanggal 20 Maret 2023. Semua siaran TV analog di wilayah Sumatera Selatan 1 ya. Ya, makanya saya datang ke Palembang ini. Jadi sudah menghitung hari lah ya. Iya, tinggal menghitung hari. Jadi ya kalau kaitan dengan itu progresnya tentu ini adalah satu upaya yang menjadi inginnya masyarakat juga mendapatkan tayangan yang berkualitas. Betul, masyarakat akan mendapatkan tayangan yang bersih gambarnya, jernih suaranya, dan juga canggih teknologinya. Ya. Begitu. Jadi nggak akan lagi ketemu semut berjoget-joget. Nah, nggak gitu. ada semutnya. Nggak ada lagi, nggak ada lagi. Nggak ada yang bergoyang-goyang. Nggak ada lagi. Tapi loud and clear. Loud and clear ya. Oke. Nah, Ibu Niken ini di samping selama ini sebelum jadi staf khusus menteri
ada juga kaitan dengan jabatan sebelumnya Bu, Sekjen ya? Ya, jadi saya sebelum staf khusus itu Sekretaris Jenderal atau Sekjen di Kementerian Kominfo. Nah itu Apa job desknya? kalau sebagai Sekjen mengkoordinasikan secara administrasi berbagai hal, ya anggaran, ya SDM, ya kebutuhan-kebutuhan di kementerian, kemudian hubungan antar lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri, itu yang ditangani Sekjen itu sangat banyak, begitu itu. Dan di Sekjen saya memang 2 tahun, tapi sebelumnya saya bertugas sebagai Dirjen. Ya, Dirjen Informasi Komunikasi Publik Kementerian Kominfo. Ya. Itu lain lagi jobnya apa? Lain. Kalau sebagai Dirjen tugasnya adalah menyosialisasikan semua program pemerintah. Ya. Baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, kemudian juga mengevaluasi. Jadi kita mengkoordinasikan semua kementerian dan lembaga untuk bisa menyampaikan program dan kebijakan masing-masing kementerian kepada masyarakat. Jadi seperti dalam tanda kutip humasnya pemerintah. Humas pemerintah. Iya. Ya. Nah ini kaitan dengan humas pemerintah. Kita sambil jalan sedikit Bu, ya, bahwa Ibu tidak jauh dari pekerjaan yang mengkomunikasikan semua apa yang menjadi harus disampaikan kepada publik ataupun masyarakat. Dan ujung-ujungnya kita berharap masyarakat menjadi cerdas gitu ya. Betul. Dan kemudian masyarakat menjadi lebih paham dengan apa yang dimaksud dengan program yang ada. Tantangannya apa selama bekerja di bidang tersebut ya? Tantangannya tentunya ya humas pemerintah itu harus proaktif ya, karena sekarang ini kan masyarakat sudah berubah, teknologi sudah berubah, sehingga strategi komunikasi untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat itu juga harus diubah. Jadi kita perlu memanfaatkan berbagai platform yang ada seperti media sosial. Jadi kalau dulu humas pemerintah kan hanya membuat rilis saja ya, rilis disebar mau ditayangkan atau tidak itu terserah saja. Nah sekarang humas pemerintah itu harus proaktif, harus menyampaikan dengan konten-konten atau key message itu secara menarik dengan menggunakan berbagai platform yang ada, bisa menggunakan Instagram, YouTube, kemudian WhatsApp atau Twitter atau apa saja deh, tetapi juga tidak meninggalkan sosialisasi melalui media-media mainstream seperti TVRI seperti sekarang ini atau TV-TV swasta yang lain, media cetak, kemudian juga media-media yang lainnya itu harus dimanfaatkan, dan perlu juga menggandeng anak-anak muda, anak-anak milenial begitu itu. Dan juga radio ya, karena jelas, sebelum sebagai Dirjen kan saya di RUT Radio Republik Indonesia. Betul. Sekali di udara tetap di udara. Iya. Nanti saya akan lebih jauh lagi berkaitan dengan mantan di RUT RRI. Baik pemirsa, kita akan lanjut lagi semakin menarik mengulik dari Ibu Rosarita Niken Widyastuti yang saat ini sedang bersama saya. Setelah pesan-pesan berikut ini.
Baik, pemirsa, masih bersama saya Muhammad Ridwan Rifai dalam acara Bukan Basa-Basi dan masih bersama Ibu Rosarita Niken Widyastuti, staf khusus Menteri Kominfo Republik Indonesia. Bu Niken, tadi kita sudah berbicara, Ibu sudah ujungnya mengatakan mantan dirut RRI. Nah, tentu banyak pengalaman yang bisa di-sharing sebagai seorang lembaga penyiaran publik yang tertua di Indonesia dulu. Iya. Jadi memang banyak sekali ya pengalaman-pengalaman di RRI, karena RRI itu kan waktu itu selama 6 tahun memang saya memimpin RRI, dan RRI itu memiliki 86 stasiun penyiaran di seluruh Indonesia. Dan yang menarik adalah kami mendirikan RRI di wilayah perbatasan. Di wilayah perbatasan-perbatasan. Jadi waktu itu RRI memang sejak dirut sebelum saya, Pak Parni Hadi itu sangat proaktif di dalam mendirikan RRI di perbatasan. Nah, pada saat beliau dirut, saya direktur program, itu tugasnya mulai dari survei, menyiapkan tempatnya, menyiapkan peralatannya, berkoordinasi dengan Pemda dan seluruh stakeholder terkait. Ini masyarakat itu sebelum ada RRI, misalnya di wilayah Entikong ya, di wilayah Entikong sebelum ada RRI, mereka itu hanya tahu informasi-informasi dari negara tetangga. Jadi mereka tahu pimpinan negara tetangga, budaya, semua yang terkait dengan negara tetangga. Tetapi informasi-informasi tentang keindonesiaan mereka kurang sekali. Nah, ketika kami mendirikan RRI di Entikong ataupun waktu itu di Atambua, begitu perbatasan Timor Leste dengan Indonesia, masyarakat sangat menyambut baik. Bahkan mereka itu merasa, wah, kita ini baru merdeka setelah ada RRI di Entikong. Itu ada salah satu masyarakat yang menyampaikan seperti itu, karena kami ini sama sekali nggak pernah dengar info-info dari Indonesia. Itu memang sudah belasan tahun yang lalu ya. Dan di beberapa daerah itu kita mendirikan RRI di perbatasan. Sambutan masyarakat itu mereka sangat terharu dengan adanya RRI. Begitu itu. Iya. Jadi pada waktu itu mengembangkan juga, kemudian eksistensi RRI waktu itu dikenalkan lebih luas lagi untuk perbatasannya gitu ya. Oke. Nah, kalau kita lihat Ibu ini kan perjalanan karirnya bisa begitu smooth gitu ya. Banyak orang ingin tahu apa sih apa yang bisa Ibu sharekan? Bagaimana kalau kita ingin melangkah demi langkah itu selalu berhasil gitu loh? Apa yang bisa dibagikan seperti itu? Kiat-kiatnya Ibu. Kiatnya ya. Ya, memang saya itu bermula dari penyiar. Penyiar saya. Suaranya sudah saya percaya, Mbak. waktu dulu. Tapi sekarang kan sudah senior ya, jadi sudah berubah suaranya. Tapi kalau ditanya kiat kenapa tadi dikatakan bisa mulus, sebetulnya siapapun itu bisa. Bisa ya. Siapapun bisa. Jadi asal bekerja lebih dari yang seharusnya. Jadi kalau kita bekerja hanya business as usual, menggugurkan tugas, ini tugas saya, kemudian ya sudah selesai. Nah, sampai kapanpun ya akan tetap seperti itu. Tetapi karena saya itu inginnya orangnya itu selalu ingin tahu. Saya banyak belajar, karena banyak belajar jadi saya punya banyak sekali referensi. Ketika ada referensi, saya lihat situasi di waktu itu saya penyiar RRI ya, kok seperti ini. Nah, bagaimana supaya bisa RRI itu lebih meningkat? Nah, kemudian saya membuat
penelitian-penelitian. Oh, gitu. Ya, penelitian itu tidak mudah karena tidak ada dana dari kantor Sesenpun. Kemudian teman-teman saya ajak banyak yang nggak mau, hanya satu orang yang mau, Mas Darmanto itu, ayo kita buat audience research. Kemudian respondennya itu ada 1.000 orang untuk mengetahui apakah RRI ini ada yang dengar nggak sih, terus apa sih program yang dibutuhkan oleh masyarakat. Itu nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang memberi support apapun begitu. Selama 4 tahun saya buat. Nah, selain itu juga karena saya senang membaca, saya tanya ada nggak pedoman penyelenggaraan siaran. Waktu itu belum ada. Tapi saya kan sering dikirim ke untuk pelatihan-pelatihan di dalam maupun di luar negeri. Saya banyak referensi. Saya buat buku-buku saku, buku-buku misalnya penyelenggaraan penyiaran Pro 2, terus siaran Development Broadcasting Union DBU, cara-caranya seperti apa, semua teman-teman tahu. Banyak buku-buku yang kecil-kecil itu saya buat. Nah, jadi ayo ini loh membuat siaran tuh seperti ini gitu. Jadi dengan begitu apa yang saya buat ini ternyata oleh kepala RRI saya kemudian dikirim ke pusat gitu. Iya. Jadi dikirim ke pusat, kata pusat ini harusnya bukan untuk RRI Jogja saja gitu. Ya. Harusnya untuk nasional. Maka setelah materi-materi saya itu banyak diketahui pimpinan di pusat, ya saya wirawiri sering dipanggil. Oh gitu, itu asal muasalnya ya. Ya daerah itu, hijrah ke pusat gitu. Iya itu sebagian kecil lah, sebagian. Tapi cara kerja saya itu selalu seperti itu. Misal bekerja lebih dari yang seharusnya, tidak menghitung waktu, tidak menghitung uang, dapat uang atau tidak. Jadi saya tidak perhitungan begitu. Iya. Jadi bekerja lebih dari waktunya. Ya, gitu ya. Lebih dari tidak sekedar bekerja. Tidak sekedar menggugurkan waktu kerja Tugas, saja. iya. Kalau dikasih orang 8 jam kerja, mungkin Ibu bisa 10 jam. Bisa. Bisa Ya, 9 biasa. jam, 10, 11 dan itu dilakukan dengan ikhlas, Bu ya. Iya. Oke. Baik, inilah investasi yang dilakukan oleh Ibu Niken sebagai investasi untuk melangkah lebih baik lagi dan mendapatkan kepercayaan dari pimpinan dan siapapun juga pada waktu itu ya. Baik, itu ada nilai yang kita dapat dari Ibu Niken. Kita akan break dulu. Kita akan kembali di segmen ketiga. Tentunya masih bersama Ibu Niken. Luar biasa, baru beberapa menit saja sudah banyak bisa kita dapatkan dari beliau. Tetap bersama kami di Bukan Basa-Basi. Baik pemirsa, masih bersama saya Ridwan Rifai dalam Bukan Basa-Basi dengan tamu istimewa kami ini adalah Ibu Rosarita Niken Widyastuti. Baik, tadi sudah dapat ya seperti apa yang ingin diharapkan. Ibu dari penyiar radio, saya juga penyiar radio terus terangnya. Dari tahun 88. Sampai sekarang masih hobi bermain di radio dan Ibu suaranya khas sekali. Kok bisa step by step Ibu melangkah dan melangkah sampai di posisi yang amazing, luar biasa. Apa yang bisa diceritakan Ibu? Jadi yang pertama itu kita harus punya passion ya. Kita harus mencintai pekerjaan kita. Kalau kita cinta pekerjaan pasti juga mencintai kita. Begitu itu. Kemudian
selain passion, kita harus terus berinovasi, berkreasi. Apa kira-kira yang bisa mengembangkan tugas pokok dan fungsi kita. Jadi tidak berhenti saya mengerjakan ini ya sudah. Tapi bagaimana agar tugas-tugas kita ini mempunyai bobot, mempunyai nilai yang lebih dari yang seharusnya. Kemudian juga disiplin, itu pasti harus disiplin dan selalu bersyukur ya. Ketika kita selalu bersyukur apapun itu semuanya akan dimudahkan dan semuanya itu akan ditambahkan. Saya sendiri juga tidak pernah terpikir ya seorang penyiar kemudian menjadi dirut RRI, jadi dirjen, sekjen itu nggak pernah terpikir sampai seperti itu. Ini murni ya mungkin berkat Tuhan. Ya. Bukan mungkin ya, ini berkat Tuhan. Berkat Tuhan. Kalau kemampuan manusia tidak ada sulitlah untuk kemajuan seperti ini. Tapi tidak ada yang mustahil kalau kita itu selalu bersyukur kepada Tuhan dan selalu care terhadap lingkungan kita. Begitu itu ketika menjadi pemimpin ya bagaimana kita bisa memikirkan kesejahteraan anak buah, mengembangkan tugas pokok dan fungsi kita itu. Jadi nanti akan dituntun sendiri. Jadi walaupun tidak pernah terfikir, Tuhan itu nanti akan menuntun sendiri. Begitu, dan yang paling penting itu tidak overthinking. Overthinking itu mudah tersinggung, mudah marah, mudah iri, mudah ada sesuatu gitu kita terlalu responsif atau impulsif, itu hindari yang overthinking seperti itu. Overthinking itu terutama negatif ya. Ya, pikiran-pikiran negatif. Jadi kita hanya berfokus pada pemikiran yang positif. Ketika ada hal yang negatif diterpakan pada kita, kalau saya ambil, oh ternyata saya kurang di bidang ini. Misalnya orang menjelek-jelekan kita, saya bersyukur, berterima kasih. Oh terima kasih ya. Berarti kita sentilannya ya gitu ya. Karena dia menunjukkan kekurangan kita. Nah ini yang harus kita perbaiki. Jadi biasanya orang kalau dikritik atau di apa itu kan marah. Nah kalau saya malah berterima kasih. Dia menunjukkan kekurangan yang harus segera kita perbaiki. Jadi kalau dengan seperti itu hidup ini akan mudah. Kita ikhlas melaksanakan tanpa banyak konflik, begitu itu. Tapi kita fokus, harus bekerja itu fokus dan tidak buyar konsentrasinya, begitu. Jadi itu sih yang selama ini saya terapkan untuk diri saya. Tapi nggak tahu kalau untuk orang lain cocok atau tidak, begitu. Baik, luar biasa ya. Memang passion, kemudian disiplin, kemudian bekerja dengan waktu yang lebih tidak masalah, kemudian juga kita berada di jalur on the track lah ya, on the track. Berarti menurut Ibu ini akan tentu dengan bantuan berkat Tuhan lah ya, untuk mengiring langkah yang lebih baik lagi. Nah, kalau melihat seperti itu, kita kan di era milenial sekarang nih Bu, apakah apa yang Ibu sampaikan tadi masih bisa dipakai terus untuk anak-anak milenial sekarang ini? Oh pasti bisa ya. Pasti bisa ya. Karena kalau anak-anak milenial itu kan sekarang banyak sekali fasilitas yang ada. Kalau zaman dulu saya penyiar itu setiap hari saya mencari referensi itu kan dari koran ya. Dari koran-koran itu saya clipping, buat clipping. Kemudian saya kelompokkan, misalnya clipping masalah ekonomi, masalah sosial, masalah perempuan, kemudian juga cerita-cerita anak. Itu saya clipping per tema. Jadi saat saya menjadi penyiar, saya jadi penyiar kan lama. 18 tahun. Penyiar radio 18 tahun? Iya. Itu jadi kita tidak akan kekurangan materi. Nah, kalau sekarang dengan adanya internet. Ini kan sudah luar biasa sekali. Kita gampang, mau omong apa aja gampang. Jadi anak-anak milenial itu sangat terbantu dengan adanya
perkembangan teknologi dibanding era saya dulu atau era Bung Ridwan ya. Jadi memang apa yang dijelaskan Ibu tadi tidak ada tidak ada zamannya, semuanya berlaku ya Bu ya. Selagi kita mengejar informasi ya. Apalagi sekarang di staf khusus menteri kaitan dengan komunikasi informasi. Orang yang menguasai informasi katanya akan menguasai dunia. Betul, betul sekali. Karena bagaimanapun juga kita tahu duluan kan gitu ya. Nah Ibu mungkin ke depannya pengennya seperti apa? Satu kesempatan terakhir, pengennya seperti apa? Iya, pengennya bermanfaat ya. Ya, bermanfaat bagi diri saya, bermanfaat bagi keluarga, bermanfaat bagi tempat saya bekerja di Kementerian Kominfo, bagi lingkungan yang lebih luas. Bermanfaat walaupun kecil, bermanfaat bagi bangsa dan negara. Itu ini kan harapan ya. Harapan. Jadi kalau kita ingin bermanfaat, tentu kita akan berusaha. Tapi kalau kita tidak berorientasi pada kemanfaatan, ya sudahlah gitu. Selesai. Ya, makanya itu yang membuat kita itu setiap saat itu bersemangat. Jadi selalu semangat. Jadi nggak ada loyo-loyo, walaupun sudah sangat senior ya dibanding adik-adik, tetapi usia tidak jadi masalah. Yang penting semangat itu tetap harus ada, begitu. Usia hanya sebatas angka, tapi spirit harus muda. Betul. Muda, terus harus di-upgrade. Betul. Jadi semangat itu harus selalu semangat muda. Kalau kita bersemangat itu tidak mudah capek, tidak mudah sakit, juga tidak mudah berpikiran yang macam-macam. Ya, jadi kita nggak usah berpikir negatif lah. Kalau ada orang ngomongin kita negatif, kita perhatikan apa yang dia omong. Oh, dia ngomong saya kurang ini, kurang. Oke, saya akan perbaiki diri. Itu saja, jangan marah. Kalau marah ya udah selesai. Baik, terima kasih. Luar biasa. Ini dialog ringan kita ini ringan tapi berbobot hari ini. Saya ketemu narasumber yang luar biasa, pemirsa. Ibu Rosarita Niken Widyastuti, seorang yang dulu backgroundnya penyiar radio Republik Indonesia, melangkah namun dengan pasti step by step beliau menapaki jenjang karirnya sampai menjadi Dirut RI, kemudian juga Sekjen Kominfo, sekarang adalah staf khusus menteri. Dirjen juga sudah pernah staf khusus menteri Kominfo Indonesia. Luar biasa. Baik, kita sampai di penghujung jumpa kita, Ibu. Terima kasih untuk kesempatannya dan saya banyak terima kasih untuk pembicaraan yang sangat-sangat bermanfaat ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang menebar manfaat untuk orang lain. Amin. Amin. Pemirsa, saya Muhammad Ridwan Rifai. Terima kasih, bukan basa-basi. Sampai jumpa di lain kesempatan.